Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat diberikan kepada kita. Senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kita pada malam hari ini saya membawa kitab tentang tafsir ayat-ayat yang menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tafsir ini membicarakan ayat-ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti kita semua iman ingin oleh Allah Ta'ala. Siapa saja hambanya yang mengaku beriman dan telah beriman, memang sudah melafazkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka panggilannya ini kita dipanggil sebagai orang yang beriman. Meskipun iman kita ini berbeda-beda, ada yang tingkatannya sudah makamnya tertinggi, ada yang di tengah-tengah, ada yang di bawah, ya bahkan ada masih lemah sekali, ya tidak dipersoalkan. Yang jelasnya matepan ilu Allah Ta'ala, matepan ini kita yakin kepada Allah, kepada hari akhirat, hari pembalasan, dan segala rukun-rukun iman yang ada. Ayat yang insyaallah kita bacakan ini adalah surah Al-Maidah ayat 54. Kita baca dulu ayatnya Bu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fisabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Ini menurut terjemahannya Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Semua kita ini yang beriman. Jadi Allah nidaur rahman ilal iman. Jadi kepada ilal mu'min, ya kepada orang beriman. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya oleh seseorang, apabila apa yang saya harus lakukan kalau saya mendengarkan atau membacakan kalimat ada di situ ya ayyuhalladzina amanu. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, jika kamu mendengarkan dari kuming kelingero ada perkataan atau ada ucapan, atau kamu yang membaca kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka bukalah hatimu, buka penglihatanmu, buka pendengaranmu, bahwa sesungguhnya hakikat dari bacaan ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada perintah kebaikan dan ada di situ larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya di situ ada perintah untuk meningkatkan keimananmu, patandre tepokmu, untuk kemudian di situ ada larangan ya, supaya kamu bisa meninggalkan larangan itu, keimananmu juga semakin bertambah. Mayyartadda minkum an dinih. Ini kata nun mati, kalau ketemu ya ini dia dibaca man, tapi harus langsung masuk. Mayyartadda minkum. Ini juga kalau ada biasa kita mengaji, nun mati ketemu huruf kaf itu dibaca ikhfa dan cepatan rangin nunna. Dan itu cuma kaki minkum. Ya itu harus disamar-samarkan. Minkum. Dan itu ditahan 2 harakat. Tidak boleh kita langsung minkum. Tidak 1 harakat. Jadi biasa minkum. Sama juga andinihi. Nah, nun mati lagi sirunti huruf dal. Itu juga ikhfa. Mayyartadda minkum andinihi. Barang siapa nigi tahu ya, murtad di antara kalian. Murtad. Apa makna murtad itu? Dalam hadis itu dikatakan pengingkaran terhadap agama, atau keluar dari agama, atau melepaskan kewajiban dari agama, agama Islam. Misalnya orang sudah bersyahadat, kemudian dia mengakui agama ini tapi dia ingkari kembali. Itu yang disebut dengan riddah. Orangnya disebut murtad, pakai mim, murtad. Orangnya yang riddah, yang keluar dari agama, disebut dengan murtad. Fasaufa yatillahu biqaumin. Jika terjadi orang pemurtatan begini, orang murtad ini, maka akan apa terjadi? Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintainya dan dia juga mencintai Allah. Azillatin alal mu'minina. Kemudian dia saling bersikap lemah lembut di antara umat orang mukmin. Aizzatin alal kafirina. Dan dia bersikeras terhadap kekafiran. Jadi dia tidak mentoleransi tentang segala bentuk macam kekafiran, termasuk kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim. Dia juga tidak takut kepada celaan, kepada orang-orang yang mencela. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah dia diberikan karunia, keutamaan kepada dari Allah, yu'tihi may yasha, siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas. Wasi'un, maha luas pemberiannya, lagi maha alim. Dan sekarang jamaah sekalian, murtad ini bukan terjadi pada saat sekarang saja, tapi zaman Rasulullah sudah terjadi namanya murtad, orang keluar dari agama. Ada pada zaman kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, di zaman Rasul ada yang kasih dero yang disebut di Yaman itu mengaku dukun. Dia mengaku dukun. Di dalam sejarah dia menulis namanya Abhala bin Ka'ab. Ada juga yang menulis di sejarah lain mengatakan bahwa dia namanya Al-Aswad Al-Unsi. Ya, ini disebut dengan dikenal dengan tukang keledai. Kenapa dia disebut dengan tukang keledai? Dalam tafsir dijelaskan bahwa dia kalau kalau dia katakan berhenti, ya berhenti. Kalau keledai itu disuruh jalan lagi. Ya, sampai dia terkenal dan sebagainya, maka dukun ini langsung ya terkenal. Maka dia dijuluki apa? Pada saat itu Muaz bin Jabal itu berada di daerah Yaman, itu pergi menyampaikan pada Rasulullah
bahwa ada begini mengaku nabi ya, karena sandro-sandroi dukun-dukun akhirnya dia menjadi mengaku nabi. Nah ternyata pada saat itu ada seorang sahabat namanya Fairuz Ad-Dailami, nah, inilah yang dibunuh di atas tempat tidurnya. Jadi pada zaman Nabi itu kalau ada yang mengaku nabi tidak bertahan lama ya, mesti dia harus ditumpas oleh syariat kita. Kemudian ada juga yang bernama itu Al-Kazzab Muzailamah. Dia mengaku itu nabi dan pernah berkirim surat kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, kita bagi dua kekuasaan. Nasengir mencaji suro, mencaji nabi, dikiranya menjadi rasul. Nabi itu hanya berurusan dengan kekuasaan. Nah, berarti dia ini murtad, hanya ingin kekuasaan, hanya ingin banyak pendukung, ujung-ujungnya ya runtuh doi, dapat uang. Nah, itu. Jadi sampai dia mengaku nabi. Dan itu dibunuh oleh seorang yang pada satu perang, Hamzah, sahabat Nabi, ya itu dibunuh oleh ada seseorang itu yang masuk Islam kembali. Nah, dialah yang membunuh Muzailamah. Nah, mega sampai berapa di zaman Abu Bakar itu ada, di zaman Umar. Kita juga di Indonesia pernah ada mengaku nabi. Ini kira Tatir Makunrei agak mengaku nabi. Ada juga laki-laki yang pernah mengaku nabi, murtad. Nah, ternyata memang Al-Quran memberikan informasi bahwa orang yang disebabkan itu menjadi murtad itu dalam Al-Quran disebabkan ini zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Jadi mereka ini memang disebabkan karena kecintaan tahabbu, astahabbul hayatad dunya, itu kecintaan kepada dunia. Kira-kira mau terkenal, melo terkenal, banyak penggemarnya, banyak pendukungnya, banyak orangnya, ya sampai ya megatoni hartanya, waramparannya. Nah ini untuk kecintaan dunia. Ya mengakulah dia orang pintar, mengaku tuaca dan sebagainya, sampai dia memproklamirkan dirinya, saya adalah seorang nabi. Eli di Indonesia adalah Eli Eden siapa namanya itu? Ada juga yang saya laki-laki itu saya kurang tahu dari Jawa Barat. Alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Jadi dia tahabbul hayatad dunya alal akhirah. Dia menginginkan kehidupan dunia dan mementingkan daripada kehidupan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga ini sekarang banyak serangan-serangan tentang pemurtatan. Jadi pernah kita sampaikan bahwa bagaimana dulu Ki Ahmad Dahlan waktu pulang dari Mekah, irolismite masyarakat di Jawa pada saat itu melihat orang di sana banyak menyembah ya mas sumpah bersirik-sirik begitu, mas sorong, memberikan sesajen baik di pantai, di pohon kayu, di hutan-hutan dan sebagainya, di kuburan. Itu dilihat disebabkan karena mereka itu tidak punya ilmu. Jadi tidak punya ilmu. Yang kedua, mereka hidup dalam kemiskinan, sehingga datanglah sebagian kelompok-kelompok orang tertentu yang ahli kitab ya menyodorkan makanan, menyodorkan apa supaya mereka yang tadinya sudah disahadatkan oleh orang-orang terdahulu, pura di syahada, tapi setelah itu dia ya karena ada imbalan pada bulan depan atau minggu depan kamu datang lagi ambil beras, ambil ini ya. Maka Ki Ahmad Dahlan menyatakan kalau begini saudara-saudara kita ini perlu ada suatu gerakan untuk melawan mereka, karena kalau mereka sakit mereka dipersiapkan rumah sakit gratis dan sebagainya, diberikan makanan gratis. Nah kemudian harus syaratnya ya tinggalkan belewiro kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kamu harus berpindah ke satu agama yang lain. Maka Ki Ahmad Dahlan berkesimpulan
yaitu nak kasih menderita di dunia ini, miskin menderita di dunia, tidak punya ilmu, secara ekonomi terpuruk, kemudian secara kehidupan juga terpuruk, pokoknya melemah manang, susah di dunia, akhirnya bisa masuk neraka. Ya, jadi seperti kata Nabi bahwa kadal fakru, ya macam wiladero akap pikir kangero, ayakunal, kemiskinan itu dekat dengan ayakunal kufur, dengan kekafiran. Jadi kok kasiasi tahu ekonomi itu tekanannya tinggi sekali, gampang sekali kita kafir. Ya, gampang sekali kita kafir karena persoalan ekonomi. Maka Kiai Madalan mengambil keputusan kalau begitu kita buka pendidikan di rumah. Jadi bolana Pak Kiai dijadikan tempat ilmu. Ini banyak dicontoh oleh saudara-saudara kita, membuat rumah di situ ada ilmu-ilmu agama di situ. Kemudian diberikan juga ilmu umum ya supaya mengesingi. Nah, muncullah di situ gerakan namanya Al-Ma'un, gerakan Al-Ma'un. Araitan ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, di situ dalam sejarah itu ditulis bahwa santri-santri Pak Kiai menyatakan, Pak Kiai magi natuliri baca araital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mas sempajaki kita salat itu juga dibaca. Ceramah Kiai itu dibaca Ustaz Pak Kiai. Subuh itu juga dibahas, maghrib itu juga dibahas. Kita di madrasah lagi itu juga dibahas. Kenapa tidak ada yang lain-lain yang dicerita? Ya. Jadi Pak Kiai Dahlan menyatakan, apakah kalian sudah hafal ini ayat? Sudah Pak Kiai. Apakah kalian sudah tahu artinya ini ayat? Sudah Pak Kiai. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kalian sudah amalkan ini ayat? Santri sudah menjawab, di Pak Kiai belum, Pak Kiai, ayat ini belum kami laksanakan. Maka sekarang buktikan dirimu sebagai Islam. Al-Quran itu petunjuk, bukan cuma dibaca, bukan cuma dihafal, tapi diamalkan. Itu gak gunanya mau apalah, mau baca, mau baca bang, mau apalah bang. Intinya Al-Quran itu dihafal, dibaca dan diamalkan. Maka amalkan. Sekarang setiap santri pergi mencari orang miskin satu orang. Caranya mandikan di rumahmu, berikan pakaian, sudah berikan makanan, kemudian ajak masuk sekolah di sini. Nah, itulah yang muncullah sekolah di Kauman. Akhir Bapak sekalian, itu cara beliau untuk menggerakkan umat itu memahami Al-Quran. Jadi bukan sekedar dihafal, sekedar dibaca. Alhamdulillah kemega pak kepala korang. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang apa. Yang intinya Al-Quran ini mau diamalkan. Pada itu kegunaan aku baca bami ya ada pahalanya, tapi bukan itu yang hakikatnya. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menyebabkan kita ini bisa menjadi murtad ini? Yang pertama adalah ya memang ada upaya kita ini, upaya dikafirkan, upaya dimurtadkan. Jadi kata firman Allah ini dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Hai orang-orang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, ya, taat. Apakah pemimpin kita kafir? Ya kalau salah pilih ya bisa kita dapat pemimpin kafir. Apakah sifatnya kafir atau batinnya kafir, lahirianya batir, ataukah produk-produknya kafir? Ya. Apabila jika kamu mentaati orang-orang kafir itu, maka yaruddukum ala aqabikum fatan kalibu khasirin. Maka mereka akan mengembalikan kamu napalisu kupema aga senero. Tadinya kamu kafir kemudian beriman, kemudian kamu dikembalikan lagi menjadi kafir. Dan yang pertama Bapak Ibu sekalian, itu cara memurtadkan kita ini dengan cara diperangi. Diperangi secara fisik. Ya pada rubansanar kesira ke sana. Israel itu akan itu rencana begitu, itu pemurtatan itu nanti. Diperangi secara fisik sampai mereka bisa kembali mengikuti cara-cara mereka. Kemudian
bisa juga diperangi secara ekonomi. Ya, termasuk Israel kan dianggap banyak ekonominya kuat. Ya, menurut konsep ekonomi kemarin saya lihat itu dialognya itu ada dokter syariah itu cerita bahwa ternyata di Eropa itu dulu ada tiga model. Jadi Riolo Rajairo, Rajai ternyata itu raja dulu itu sebelum ada Islam dikenal di Eropa itu taunya dikasih makan oleh orang miskin. Memang bahaya, memang teror. Dikasih makan orang miskinnya, ada tanahnya kosong, tanahnya dikasih sewa kepada orang miskin. Nah, barulah tanah ini sewanya ini diambil oleh raja. Padahal harusnya raja menghidupi orang miskin. Yang kedua, pengusaha, pebisnis pada saat itu yang bersifat kapital. Alena punya modal. Modal ini diberikan kepada orang-orang miskin, kemudian orang miskin ini membayar kembali modal itu. Nah, yang ketiga adalah rakyat jelata. Maka disitulah muncul kapitalisme itu makutu. Dia hanya memakan enak-enak dengan keringat orang-orang miskin. Maka muncul perlawanan dengan kelompok sosialis. Kelompok sosialis itu tidak mengenal orang kaya orang miskin, pokoknya pada padaki harus makareso iya tanai dega punah, kita bagi rata ya, kita bekerja sama-sama, siapa yang kerjanya bagus itu mendapatkan yang bagus. Nah, ini dilawan oleh kapitalis, dilawan oleh sosialis. Islam datang mengajarkan ya bagaimana orang kaya punya kepedulian, ya itulah muncul zakat, infak, sedekah. Bagaimana orang miskin punya kepedulian bekerja dengan bagus. Jadi kita ini berada di tengah-tengah. Itulah sampai ekonomi, tapi mereka pada saat itu memang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu menguasai pebisnis itu sampai sekarang. Jadi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya mereka kamu untuk dapat mengembalikan kamu dari agamamu, tapi seandainya mereka sanggup. Nah, tapi ternyata alhamdulillah keimanan saudara-saudara kita masih banyak yang bertahan, ya bertahan meskipun angkato ya hilang. Nah, kemudian disampaikan lagi wa may yartadid minkum an dinihi. Di sini siapa yang murtad di dalam agamanya, payamut, kemudian dia mati. Nah, ini bahayanya ini. Jadi siapa yang murtad langsung dia mati, wa huwa kafirun, maka dia kafir. Nah, inilah perlu kita sampaikan. Pada biasa gara-gara perempuan menikah tinggalkan agamanya, keluar dari agamanya gara-gara perempuan. Gara-gara jabatan tinggalkan agamanya, pindah agama karena jabatan. Nah, ini ayat ini memberikan peringatan kepada kita orang Islam. Jadi wa may yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad atau keluar dari agama kalian, payamut, lalu dia mati ya, wa huwa kafirun, maka dia kafir, kata Allah. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu habitat a'malum, hilang sia-sia semua amal-amal mereka, baik fid dunya wal akhirah, dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, menenung kekal di dalam neraka. Ini bahayanya orang-orang yang terjadi murtad ini. Kemudian yang jamaah sekalian, selain mereka kita dimurtadkan dengan kekuatan fisik, kekuatan persenjataan, kekuatan ekonomi, termasuk kekuatan berpikir, termasuk kekuatan begini. Ini informasi begini. Nah, ini juga ada merusak kita ini, kekuatan Facebook, kekuatan apa semua itu, pokoknya media medsos ini bisa memurtadkan orang, dan ini sudah dirancang oleh orang-orang tertentu. Dengan kekuatan begini umat Islam bisa dimurtadkan, cuma biasa media tidak sadar ya. Makanya kita gunakanlah alat ini sebagai alat untuk dipakai sebagai informasi. Makanya kongkero informasi aja mudah langsung terpercaya ini.
Ya, kalau saya itu lebih percaya televisi daripada yang begini. Ya, kok televisi mana seni. Ya, biarpun bagus, mungkin bagus isinya, tapi ternyata itu tidak begitu sesungguhnya. Ya, kok televisi mana seni. Ya, kecuali kalau live, mungkin live secara langsung ya bisa kita koreksi. Kemudian kenapa murtad ini dilakukan? Karena ada rasa dengki, ya, iri hati. Wadda katsirum min ahlil kitabi, sebagian besar ahli kitab itu, Yahudi Nasrani itu, menginginkan lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, menginginkan agar kita ini setelah beriman kita kafir lagi. Anak keluraki kurang mata palupung Allah Ta'ala lisuku pema kepada kekafiran. Tidak usah lagi kamu yakin dengan hari kemudian, tidak usah lagi kamu apa dan sebagainya. Hasadan min anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Hasadan min di anfusihim itu karena hasad mereka. Jadi dengki mereka itu di dalam dirinya setelah muncul kebenaran. Ini semutoji itu maka tongengnya. Mereka juga tahu bahwa Allah yang disembah itu hak. Dia tahu sebenarnya. Abu Jahal juga tahu itu. Abu Sufyan yang bersama dengan beberapa itu sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Kalau lot tuling itu Nabi tak di rumah Nabi itu mereka selalu datang bila dibacakan Al-Quran. Nabi membacakan Al-Quran pada sahabat itu natulik tuling roh. Dia pergi mengintai-intai itu apa yang dibaca Nabi ini. Setelah itu mereka keluar berbincang-bincang bahwa luar biasa ini yang dibaca Nabi, ini dibaca Muhammad ini bukan kata-kata orang, ini betul-betul luar biasa, syairnya sangat tinggi sekali, ini bukan buatan manusia. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. Itu karena ada kebenaran mereka sudah tahu, tapi karena hasad, angka kedengkian, maka dia seperti itu. Oleh karena itu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tapi Allah sendiri menyatakan, ya maafkan mereka. Nah, itulah bagusnya kita agama ini. Nah, suruh kita dampangan kasih. Mereka dengki kita sama kita. Tidak enak perasaannya melihat kita ini beriman. Tapi kata Allah, fa'fu wasfahu. Maafkan mereka dan biarkanlah mereka hatta yatiyallahu bi amri. Biarlah Allah yang mengurus mereka. Jadi dimurusui. Jadi makanya kita meskipun kita didengki oleh mereka, ya kita tidak boleh sampai muncul kebencian kecuali kita diperangi baru kita bisa melawan peperangan itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha atas segala sesuatu. Kemudian dengan kedengkian itu kita tadi diajak kembali, tapi ada satu kondisi jamaah sekalian Al-Quran ini. Ada satu kondisi itu bisa saja kita menyatakan seakan-akan murtad, padahal kita tidak murtad. Di dalam satu ayat di surah An-Nahl ini dikatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa nigi-nigi tahu kafiri kepada Allah billahi min ba'di imanihi, padahal setelah itu dia beriman, sebelumnya itu dia beriman langsung dia menjadi kafir. Illa man akriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tapi dalam hatinya tidak kafir. Ini di tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa illa man akriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau ada orang terpaksa kafir, misalnya murtad, dipaksa murtad, tapi tetap hatinya beriman, maka dia itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Baihaqi itu dikatakan annahu sabban nabiy sallallahu alaihi wasallam wa zakara alihatahum bi khair. Jadi pernah itu ada Ammar, seorang sahabat itu Ammar itu terpaksa sabban nabiy sallallahu alaihi wasallam, itu mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zakara alihatahum bi khair, dan menyanjung-nyanjung kebaikan-kebaikan Tuhan-Tuhan bukan Allah, Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka. Dia tetap menyanjung-nyanjung kebaikannya, wah maka sipuamu benar, tapi hatinya tidak. Nah kemudian wanahu kala dia mendatangi Rasulullah
ya Rasulullah, ma turkatu hatta sababtaka wa zakartu alihatahum bi khair. Bagaimana ini Rasulullah? Saya terus menerus ini disiksa. Ya, saya dalam kondisi terpaksa ya Rasulullah. Maka saya mencaci kamu. Saya mencaci kamu dan saya membenarkan, menyatakan Tuhan mereka itu makasingi rupuanna. Ya, saya turut, tapi karena saya dipaksa. Maka kata Nabi bertanya kepada Ammar tadi ini, kaifa tajidu kalbaka? Bagaimana kondisi hatimu? Apa yang dalam hatimu kamu Ammar ini? Kata Ammar, muta'inan bil iman. Hati saya tenang, tetap dalam keimanan. Jadi tetap dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah, dia menolak itu sebenarnya, tapi karena ya itu maka dia tidak ini. Maka apa kata Nabi, in adu fa'ud. Nah, kalau dia terus begitu ingin menyiksamu terus begitu, maka kamu tetap pertahankan itu. Ya, maka muncul ayat ini, wa fi dzalika sallallahu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka orang yang di dalam hatinya itu ada ketenangan, nah, maka dia dia dipaksa kafir tapi hatinya tetap tenang, itu dimaafkan, tidak apa-apa. Nah, jadi jamaah sekalian ini ya, hukum murtadnya ini sebenarnya, kalau hukum murtad ini membaddala dinahu faqatuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya, kata Nabi ini harus dibunuh. Murtad itu kalau zaman dulu dibunuh. Ya, cuma kita ini karena bukan syariat itu kita pakai, ya tidak kita lakukan. Harusnya dibunuh. Ya, begitu kerasnya agama kita. Muzailamah dibunuh, Al-Aswad Al-Unsi dibunuh karena mengaku Nabi. La yahillu damu mri'in muslimin illa bihda salasin as-sayyibus sani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Tidaklah dihalalkan darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga. Orang yang telah menikah yang berzinah, itu boleh, halal itu. Membunuh satu jiwa dengan sengaja tanpa dosa, halal. Meninggalkan agamanya, halal menurut hadis ini. Dan orang-orang yang melepaskan diri dari kelompoknya, jadi dia sudah mengaku Islam keluar murtad, itu sebenarnya dihalalkan. Nah, kemudian sekalian, karena waktu kita tinggal berapa menit, maka nanti kita lanjutkan ayat ini. Apa yang terjadi kalau banyak orang murtad, maka Allah akan mengganti suatu generasi. Apakah kita ini penggantinya? Tidak interesting. Nanti kita lihat, kita bahas tentang kondisi satu kaum. Kalau sudah berapa orang murtad itu, ada muncul kondisi kaum yang lebih baik daripada kaum yang murtad itu. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.